wabarakatuh. Saya Silviawati, mahasiswa STIP Al-Amin semester 5, ingin mengumpulkan video PowerPoint untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Pendidikan yang berjudul Media Pembelajaran. Yang pertama, pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari medium yang secara harfiah yang berarti perantara atau pengantar. Beberapa para ahli memberikan definisi tentang media pembelajaran. Menurut Schramm mengemukakan bahwa media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan komunikasi yang digunakan untuk membawa informasi dari satu sumber kepada penerima. Fungsi dan peranan media pembelajaran. Kehadiran media pembelajaran sebagai media antara guru sebagai pengirim informasi dan penerima informasi harus komunikatif, khususnya untuk objek visualisasi. Dalam pembelajaran ilmu pengetahuan alam, khususnya konsep yang berkaitan dengan alam semesta, lebih banyak visualisasi, sehingga apabila seorang hanya mengetahui kata yang mewakili suatu objek, tetapi tidak mengetahui objeknya yang disebut verbalisme. Selanjutnya ada beberapa pendapat menurut Gerlach dan Eli, ciri media pendidikan yang layak digunakan. Yang pertama ada fixative property. Fixative property adalah media pembelajaran mempunyai untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan mengkonstruksikan suatu peristiwa atau objek. Yang kedua ada manipulative property. Kejadian yang memakan waktu berhari-hari dapat disajikan kepada siswa dalam waktu 2 atau 3 menit dengan teknik pengambilan gambar. Selanjutnya ada distributive property. Distributive property memungkinkan berbagai objek ditransportasikan melalui suatu tampilan yang diintegrasikan dan secara bersamaan objek dapat menggambarkan kondisi yang sama pada siswa dengan stimulus pengalaman yang relatif sama tentang kejadian itu. Manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, menjelaskan materi pembelajaran atau objek yang abstrak tidak nyata menjadi konkret yaitu nyata, memberikan pengalaman yang nyata dan langsung karena siswa dapat berkomunikasi dan interaksi dengan lingkungan tempat belajarnya. Mempelajari materi pembelajaran secara berulang-ulang memungkinkan adanya persamaan pendapat atau resepsi yang benar terhadap suatu materi pembelajaran atau objek, menarik perhatian siswa sehingga membangkitkan minat, motivasi, aktivitas, dan kreativitas belajar siswa, membantu siswa belajar secara individual, kelompok, dan klasikal, materi pembelajaran yang mudah diingat dan mudah untuk diungkapkan kembali dengan cepat dan tepat, memudahkan dan mempercepat penyajian materi pembelajaran sehingga siswa mudah dimengerti, mengatasi ruang dan inderanya. Contoh media pembelajaran di sini ada 10 contoh media pembelajaran. Yang pertama ada buku dan materi cetak, yang kedua materi audiovisual, yang ketiga media gambar, yang keempat media interaktif, yang kelima media VR atau AR, yang keenam media online dan e-learning, yang ketujuh alat peraga dan model, yang kedelapan media visualisasi data, yang kesembilan media sosial, dan yang terakhir media cerita naratif. Selanjutnya kesimpulan.
Media pembelajaran merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dalam proses belajar mengajar, sehingga dapat merangsang perhatian dan minat siswa dalam belajar. Agar suatu proses dalam pembelajaran berhasil dengan baik, maka siswa sebaiknya diajak untuk memanfaatkan semua alat inderanya. Guru berupaya untuk menampilkan rangsangannya, yaitu stimulus, yang dapat diproses dengan berbagai indera. Semakin banyak alat indera yang digunakan untuk menerima dan mengolah informasi, semakin besar juga kemungkinan informasi tersebut dapat dimengerti dan dapat dipertahankan dalam ingatannya. Dengan demikian, siswa diharapkan akan dapat menerima dan menyerap dengan mudah dan baik pesan-pesan dalam materi yang disajikan. Sebuah media dalam proses belajar mengajar sangat dibutuhkan dan berperan penting agar suatu pembelajaran berjalan dengan baik, efektif, dan efisien. Seorang guru harus bisa memilih media pembelajaran yang cocok untuk siswa agar materi ajar atau pembelajaran bisa dipahami dan diserap dengan siswa dengan baik.